Baik. Boleh Ibu, Oke, Ibu evaluasi dari bagi-bagi. saya dulu ya. Ah, baik, Kak. Apa teman-teman sudah lihat ya komponen yang dinilai itu apa saja di sistem atau saya tayangkan lagi. Saya tayangkan sebentar. Nah, ini dari ketiga kelompok sudah masuk laporannya. Jadi sepertinya ini semuanya sudah bisa saya nilai. Kemudian, nah saya kasih contoh misalnya ini siapa nih? Ilham, Faisal Ilham. Nah, ini saya harus menilai untuk berapa nih? Satu, dua, 6, 8, 10, 13 komponen ya, teman-teman. Jadi saya minta teman-teman untuk melakukan evaluasi diri aja. Jadi saya akan melihat nanti penilaian individu dari teman-teman sendiri seperti apa. Nah, sekarang saya akan mengevaluasi dari perspektif saya. Yang pertama, secara umum penilaian apa pelaksanaan dari awal sampai akhir itu cukup baik kalau menurut saya, namun memang masih lumayan juga sih perbaikannya ya yang masih perlu diperhatikan ya. Yang pertama dari awal sejak penyusunan proposal ya, sejak persiapan kelihatannya sih kalau menurut saya awalnya cukup baik, cuma memang berikutnya itu kita agak saya melihatnya agak kesulitan dikoordinasi di mahasiswa ya, di kelompok kecilnya, apalagi di kelompok besarnya gitu ya. Terlihat dari indikatornya ketika pengembangan proposal itu menurut saya sih agak apa perlu waktu yang cukup lama ya, padahal kemarin itu waktu kita cukup terbatas dan harusnya sejak awal itu kita sudah melakukan koordinasi juga ya, komunikasi yang baik dengan pihak sekolah gitu. Tetapi memang saya melihatnya tidak semua kelompok itu mendapatkan eh, respons yang cepat gitu ya, sehingga terjadi beberapa kali pada prosesnya itu agak, kalau saya melihatnya jadinya miskomunikasi ya, ada sedikit miskomunikasi atau mispersepsi gitu ya. Misalnya, ketika kita mau merencanakan suatu kegiatan, kemudian kita berkoordinasi dengan orang yang kita anggap sebagai key personnya, tapi ternyata ada guru lain, misalnya gitu ya, ada pihak lain yang harusnya juga merasa dirinya ikut terlibat atau bertanggung jawab, kemudian em, kelihatannya seperti tidak terinformasi begitu ya, sehingga kemudian permasalahan kapan waktu intervensi gitu ya, walaupun misalnya harinya sudah ditetapkan, tetapi jamnya tidak kelihatannya jadi seperti tidak fix gitu. Padahal teman-teman merasa sudah berkoordinasi dengan baik gitu. Nah, ini pelajaran buat kita bahwa mungkin di kemudian hari teman-teman perlu lebih peduli gitu ya, lebih notice gitu ya, siapa saja pihak di sekolah yang eh, perlu kita ajak untuk berkomunikasi. Dan mungkin dalam situasi seperti ini tidak cukup satu orang gitu ya, kita perlu konfirmasinya beberapa kali dan kepada beberapa orang. Sehingga teman-teman itu nanti harusnya sih setiap orang itu punya peran gitu ya. Jadi jangan dibebankan kepada satu orang untuk berkoordinasi tadi, walaupun PJ-nya tetap di satu orang tadi gitu. Jadi untuk menghilangkan ya atau mengurangi kemungkinan mispersepsi gitu ya. Kemudian juga kita perlu melihat bahwa ketika kita melakukan intervensi itu mereka secara teknis itu akan harus mengatur ulang gitu ya jadwal, kemudian mungkin ruangan gitu ya, fasilitas dan lainnya yang harusnya kita itu em, tanggung jawabnya tetap ada di kita gitu ya, di teman-teman yang sedang melakukan KKN, tetapi karena yang punya wilayahnya mereka, jadi kita harus apa mempelajari dulu bagaimana mekanisme di mereka dan ada juga pihak sekolah kadang-kadang yang tidak menyerahkan gitu kan ya. Jadi sepertinya hanya mereka yang tahu tuh pengaturan eh, sarana dan prasarananya seperti apa begitu ya, kepada siapa, kemudian kapan bisa diambil, bagaimana cara membereskan dan sebagainya gitu. Nah, ini juga kemudian terkait juga dengan etika kita gitu ya. Sedapat mungkin kita
kalau kita merasa bahwa kita menggunakan fasilitas di sekolah atau di kampus gitu ya, misalnya kemarin kita ikut rapat di ruangan-ruangan tertentu, ikut kegiatan pembekalan dan lainnya, itu kita menjaga gitu fasilitas yang ada di sekolah atau di kampus gitu, supaya tetap kembali ke posisi yang rapi seperti pada saat awal kita memasuki ruangan gitu. Jadi sampai ke selesai kegiatan itu kita tetap ikut bertanggung jawab gitu ya secara teknis dan secara apa komunikasinya tadi ya. Kemudian juga untuk konten, saya lihat teman-teman sudah cukup menguasai ya, walaupun mungkin ada juga beberapa hal yang diharapkan gitu ya, ada ekspektasi yang mungkin tidak terpenuhi gitu ya, atau memerlukan waktu lebih lama. Nah, ini mungkin menjadi catatan kita juga, apakah mungkin untuk di kemudian hari gitu atau untuk rekomendasi kepada kelompok-kelompok yang KKN berikutnya itu harus well prepared untuk apapun yang diharapkan ya, diminta oleh pihak mitra kita gitu supaya kita bisa ikut membantu gitu ya. Walaupun tetap pada akhirnya kita melihat juga kemampuan diri kita. Gitu. Sebenarnya sih kalau saya melihatnya itu bukan, jangan dilihat sebagai beban pekerjaan kita gitu ya pada saat KKN. Tetapi anggap itu sebagai peluang atau juga mungkin sekaligus tantangan gitu kepada teman-teman untuk memberikan apa namanya kontribusi terbaik kita gitu ya. Kan kalian sendiri tuh yang bilang ya menyebut-nyebut slogan berdampak itu. Nah, sekarang nanti saya perlu tuh evaluasi dari Anda semua gitu. Dampaknya tuh apa sih sebenarnya menurut teman-teman gitu ya. Untuk setiap komponen penilaian ini saya akan meminta teman-teman memberikan argumen atau indikator dan seterusnya. Salah satunya juga termasuk yang tadi tuh dampaknya. Terserah deh mau dampaknya untuk diri sendiri atau institusi gitu ya, baik mitra maupun kampus kita gitu. Jadi saya minta justifikasi untuk pemberian penilaian ini jelas sehingga saya punya alasan yang kuat untuk memberikan penilaian itu gitu. Eh, Kalau dari saya sih sebenarnya menjadi tidak adil gitu ya menurut saya jika saya memberikan nilai yang rata kepada semua mahasiswa karena saya melihat prosesnya itu dilaksanakan secara berbeda. Gitu. Walaupun semua memberikan kontribusi, tetapi memang beban kerjanya juga kan berbeda gitu ya, perannya kan masing-masing berbeda gitu ya. Jadi silakan teman-teman mengajukan kepada saya dulu dan saya minta malam ini selesai ya. Karena besok itu saya udah full lagi schedule untuk yang lain gitu. Saya berharap malam ini bisa saya selesaikan penilaian. Mungkin kalau bisa jam 9 gitu ya. Supaya saya bisa input paling lambat jam 10 malam ini dan teman-teman bisa langsung lihat penilaiannya real time. Jadi kalau misalnya masih ada komplain, kita masih ada waktu sampai jam 11 atau mungkin jam 12 malam nanti. Misalnya gitu ya. Kalau masih mau begadang. Tapi kalau sudah cukup puas ya oke, terima dengan penilaian itu. Gitu ya. Kemudian ada satu lagi yang secara teknis gitu ya, yang terkait Al-Islam kemuhammadiyahan, yang menurut saya itu apa ya, permintaan yang sebenarnya sangat mudah tapi kelihatannya kok susah banget dilaksanakan gitu. Nah, ini berkaitan dengan hal-hal yang mungkin bagi sebagian orang sifatnya sangat teknis, tapi ada juga yang menganggap itu sebagai sesuatu yang berbau politis atau sebagian justru menganggap ini sebagai sesuatu yang sifatnya ideologis gitu ya. Tadi misalnya terkait kartu tanda anggota Muhammadiyah misalnya gitu ya. Itu kan hal teknis misalnya. Tapi ada yang menganggap bahwa itu bagian dari filosofis atau ideologis kita gitu. Kemudian juga misalnya pada saat presentasi nih teman-teman catatan banget buat saya, ada yang presentasinya bagus banget, tapi mohon maaf saya evaluasinya kurang bagus karena ketika memberikan salam misalnya ya, eh kita ini ada di lingkungan amal usaha Muhammadiyah dan kita berasal dari institusi Muhammadiyah juga. Jadi sekali lagi yang tadi mungkin Anda anggap sifatnya teknis, yang mungkin bagi sebagian orang itu filosofis atau ideologis dan lainnya gitu atau mungkin politis itu diperhatikan. Misalnya penggunaan kata salam ya, notice nih kalau salamnya masih pakai ta'ala, tolong dicek lagi tuh panduan di Muhammadiyah itu seperti apa gitu ya. Karena kita punya sekali lagi ya itu aturan ya ada himpunan apa namanya keputusan tarjih gitu ya. Teman-teman sudah dapat Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, kemudian ada kegiatan kemahasiswaan, ada kegiatan ekstrakurikuler dan sebagainya.
itu sebenarnya bagian dari apa namanya penguatan ideologinya Muhammadiyah gitu ya. Jadi saya nggak masalah kalau kalian misalnya menggunakan apa budaya-budaya yang mungkin tidak tidak sesuai dengan ideologinya atau tata cara atau syariat yang sudah dibakukan oleh tarjihnya Muhammadiyah dan sudah biasa dilaksanakan oleh majelis tabliknya lingkungan Muhammadiyah. Kalau misalnya seperti tadi ya contoh nih salamnya pakai ta'ala nih di organisasi yang lain itu mungkin lazim gitu ya. Eh, kita nggak apa-apa kalau misalnya Anda sedang berkunjung di organisasinya mereka gitu ya, atau lagi ada di eventnya mereka lalu diberikan kesempatan untuk perform ya menjadi narasumber atau apa ceramah dan lainnya boleh memperlihatkan bahwa mungkin apa ada toleransi dan sebagainya misalnya gitu. Tapi kalau di dalam lingkungan Muhammadiyah itu jadi kelihatan gitu ya, itu menjadi bagian dari yang dievaluasi gitu. Ya walaupun saya sadari juga tadi itu ada apa namanya ada kejadian ya wafat seseorang yang kita anggap sangat berjasa gitu kemudian ya itulah tata cara untuk ibadahnya bahkan juga masih ada sih yang di dalam lingkungan dosen dan karyawan sendiri bahkan pimpinan juga masih apa ya debatable gitu ya kelihatannya kok tidak sesuai dengan eh, apa apa aturan gitu ya yang sudah diputuskan oleh tata cara ibadahnya Muhammadiyah yang khususnya dari Majelis Tarjih dan eh, Ketarjihan majelis apa namanya tuh? Iya tarjih ya. Nah itu mungkin evaluasi dari saya ya. Jadi, sekali lagi saya akan menyilakan teman-teman untuk melakukan evaluasi diri eh, pada saat ini secara langsung boleh kalau ada yang berkenan. Kalau tidak, teman-teman boleh japri ke saya, gitu ya. Baru nanti saya akan input nilainya, ya. Jadi saya akan tunggu beberapa jam ke depan. Kalau nanti misalnya saya coba sampai jam 7 atau jam 8 malam, saya anggap teman-teman, kalau misalnya masih ada yang belum memasukkan nilai, menyampaikan kepada saya akan masukkan nilai versi saya, ya. Jadi nanti jam 9 teman-teman bisa ngecek nilainya yang sudah tayang di sistem di KKN. Oke, saya rasa demikian kalau dari saya. Silakan kalau ada yang mau menyampaikan sesuatu. Adakah? Hisam, ada? Ini karena yang masuk duluan tadi. Mungkin bisa dari sub yang pertama dulu, Bu. Sub satu, nanti baru meneruskan Oke, dengan satu sub saja. tiga. Ya. Satu yang sudah di bawah Kang Irfan, Mas Irfan. Aman, Mas Irfan? Oke, yang lainnya? Halo, Bu, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Maaf warahmatullahi Bu, saya baru nyampe Bu, kurang menyimak tadi Bu. wabarakatuh. Oke, baik. Nanti rekamannya saya kasih info lagi. Yang penting penilaian apa self assessmentnya aja ya. Nanti rekamannya saya share. Saya rasa tidak perlu mengulang lagi nih karena waktunya terbatas nih Zoom-nya. Kak Fauzi, Kak Zilal, tidak ada? Kak Dinda? Oke, tidak ada. Ini tuh, Hah? maaf Bu. Ini berarti kita nyampein aja kali ya Bu ke Ibu. Iya, Masa kayak dari apa yang kita kerjain sama iya. kayak kita buat logbook lah ya Bu. Mm-mm. Seperti, seperti itu ya Bu. Mm-mm. Mungkin nanti di eh, chat pribadi aja bisa kali ya Oh, Bu. boleh, boleh. Kalau mau Mas, dijapri, iya boleh. maksudnya nggak di sini. Ya, Oke, makasih Bu. sama Kak Dinda. Boleh ya, teman-teman nanti di asesmennya secara pribadi. Oke, masih ada lagi? Kait Sam, sudah? Mau japri aja? Mungkin japri aja, Bu. Cukup Oke nanti. deh. Oh, siap. Ya, saya tunggu ya teman-teman kalau bisa jam 7 malam ini ya. Terima kasih. Wah, ini baru masuk. Mas Rakan.
Baik Ibu, insya Allah Oke, secepatnya. nanti recordnya saya tayangin sebentar di YouTube. Kalau teman-teman berkenan paling sampai jam 9-an. Kalau nggak berkenan nanti saya take down untuk evaluasinya biar yang nggak nonton bisa tahu apa yang kita bicarakan hari ini. Gitu ya. Terima kasih teman-teman. Selamat melanjutkan aktivitas. Saya tunggu sampai jam 7. Mohon maaf lahir batin ya. Kalau ada yang mau Baik Ibu, dievaluasi terima dari... kasih banyak. Oke, sama-sama. Kalau Iya ada yang Bu, mau terima kasih dievaluasi... banyak ya Bu. Oke, siap. Sama-sama. Dievaluasi dari saya, silakan disampaikan ya, Ibu nih kurang apa gitu ya. Misalnya, kalau kan kalian pasti punya kesan nih terhadap saya ketemu sama manusia kayak saya nih, apakah menjadi anugerah buat kalian atau jadi apa namanya ujian gitu ya. Nah, kalau saya jadi ujian buat kalian itu apa yang harus saya perbaiki, tolong disampaikan supaya saya bisa memperbaiki diri. Oke, terima kasih teman-teman sekali lagi. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain kesempatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, saya end meeting.